Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Ardiana dari kelas A4 NPM 2130150005. Saya akan menjelaskan perikatan yang lahir karena undang-undang. Istilah dan pengertian perikatan. Yang pertama, buku 3B Van Verbintenissen menunjukkan istilah Verbintenis obligation atau kode sivil Prancis yang diambil dari H. Romawi Obligation. Kepustakaan Indonesia memakai istilah verbintenis diterjemahkan. Yang pertama, perutangan, perjanjian, dan perikatan. Yang kedua, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Selanjutnya, unsur-unsur perikatan. Unsur-unsur perikatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, pihak-pihak atau kreditur dan debitur. Dan yang terakhir, prestasi. Selanjutnya, ada sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian. Dan yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang. Selanjutnya, ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi dua. Yang pertama, perikatan semata-mata ditentukan undang-undang. Yang kedua, perikatan yang timbul karena perbuatan orang, yaitu perbuatan menurut hukum atau Rechtsmatigdat. Yang kedua, perbuatan melanggar hukum atau Onrechtmatigdat. Selanjutnya, perikatan yang berasal dari undang-undang dapat bersumber dari undang-undang saja dan undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan yang sah atau Rechtsmatig dan perbuatan yang melawan hukum atau Onrechtmatig. Selanjutnya, perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum atau perikatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Profesor Maryam Darus Badrul Zaman memberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, lampau waktu atau verjaring adalah peristiwa-peristiwa di mana pembentuk undang-undang menetapkan adanya suatu perikatan antara orang yang tertentu. Dengan lampaunya, waktu seseorang mungkin terlepas haknya atas sesuatu atau mungkin kita mendapatkan haknya atas sesuatu. Yang kedua, kematian. Dengan meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang tersebut beralih kepada ahli warisnya. Yang ketiga, kelahiran. Dengan kelahiran anak, maka timbul perikatan antara ayah dan anak, di mana si ayah wajib memelihara anak tersebut. Pasal 321 KUH Perdata mengatakan bahwa tiap-tiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarganya, sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin. Selanjutnya, perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum atau dibolehkan undang-undang, atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang atau melawan hukum. Adapun contoh perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan perbuatan manusia yang bersifat Rechtsmatig atau tidak melawan hukum adalah apa yang diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata tentang zakwa meming dan pembayaran yang tak terhutang atau pasal 1359 KUH Perdata. Sedang contoh untuk perikatan yang lahir karena undang-undang disertai dengan ulah manusia yang bersifat melawan hukum adalah Onrechtmatigdat yang mendapat
pengaturannya dalam pasal 1365 KUH Perdata, dari selanjutnya dan juga di luar KUH Perdata seperti pasal 534 dan selanjutnya KUHD. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.